Selamat malam semuanya. Untuk persiapan buat besok, saya hanya membahas sedikit eh, di pembuatan quiz PowerPoint. Jadi nanti kurang lebih ada sekitar 10 soal yang harus kalian buat. Ini hanya contoh aja. Kurang lebih seperti ini. Ini layout yang wajib kita bikin pertama kali terlebih dahulu, ya. Kayak ini background, kita harus tambahkan dulu background mulai dari desain masuk ke background, format background maksudnya, terus picture or texture, picture source from file. Nah, nanti sudah disediakan, tinggal kalian pilih sesuaikan dengan soal. Misalkan ini nama gambarnya nama gambar A misalkan. Ya udah tinggal dipilih A. Jangan jangan asal ya. Terus kalau sudah tinggal diklik open. Nah, kalau sudah nanti jadinya akan seperti ini ya. Jadinya akan seperti ini, tinggal ditambahkan teksnya, sesuaikan, terus insert shape ya, sesuaikan juga dengan soal dimintai seperti apa. Terus pengaturan shape-nya, berarti kita klik dulu shape-nya, terus masuk ke shape format ya. Setelah itu di sini ada shape effect, kita pilih yang bevel. Kalau di soal seperti ini berarti kita pilih bevel, terus kita pilih yang angle. Nah, jadinya seperti ini. Untuk warnanya, shape outline-nya no outline, shape fill-nya sesuaikan dengan soal. Ya, kalau misalkan dibilang bebas, ya udah bebas, gitu aja. Oke, udah selesai. Ini untuk bagian warnanya di shape-nya. Untuk tulisannya, berarti di sebelahnya, what art style. Kita lihat dulu ini, oke, dia nggak ada efek-efeknya, ya, termasuk warna-warnanya pun juga nggak ada. Kita pilih langsung berarti yang ini. Ya, ini yang fill orange. Oke, kalau sudah kita lihat lagi bentuk tulisannya dimintanya apa. Untuk judulnya dimintanya apa, besarnya berapa. Untuk yang bagian tombolnya ini juga dimintanya berapa, besarannya berapa. Oke, kalau udah jadi, berarti kita baru buat judul nih. Anggap yang ini belum ada ya, 2, 3, 4. Tinggal klik kanan, new slide. Ya, muncullah yang ini. Nah, tinggal kita masukin bagian teksnya, bagian ini kan kalau di new slide begini kan, munculnya seperti ini. Klik to add title sama klik to add text-nya. Nah, di bagian klik to add title-nya kita masukkan soal. Ya, kita masukkan soal. Terus di bagian klik to add text-nya ini kita hapus. Ya, kita arahkan mouse ke sini, klik, lalu kita delete. Oke, sudah hilang. Nah, tinggal ditambahkan bagian shape-shape-nya ini, shape tombol-tombolnya ya. Insert, shape, pilih yang mana. Gitu. Udah, masukin dulu semuanya, atur dulu stylenya. Stylenya itu maksudnya yang kayak begini ya, yang kayak tadi yang shape format itu ya, itu stylenya. Atur dulu stylenya seperti apa. Kalau sudah, baru kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kita new slide lagi. Kita bikin juga sama ya. Lalu di slide yang keempat ini untuk jawaban benarnya. Nah, setelah semuanya jadi ya, kita jangan lanjut dulu nih ke slide 5, tapi kita atur dulu ya, kita atur dulu terutama untuk yang ini dulu ya, atau enggak yang ini dulu deh ya. Kita atur dulu di bagian transition jangan pilih yang lebay-lebay. Oke, seperti itu aja. Kita pilih split untuk transitionnya. Terus ini almost advanced slide-nya di sini almost click kita hilangkan supaya nanti dia bisa langsung main otomatis tanpa perlu kita klik. Nah, untuk di bagian transitionnya sudah selesai.
Sekarang kita masuk ke bagian animation. Nah, di sini kita klik dulu, oke? Karena yang mau kita munculkan pertama adalah ini, yang kedua baru ini, ya kan? Nggak ada ini duluan muncul, baru ini, kebalik dong. Jadi ini dulu kita klik, oke? Setelah itu kita aktifkan dulu animation pane-nya kita aktifkan supaya bisa melihat mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, sama di sini juga jangan kita pilih animation yang terlalu lebay, yang terlalu lama, ya. Sini kita klik misalkan yang fade, oke, atau enggak yang float in, oke. Ini untuk dari atas ke bawah atau bawah ke atas terserah. Nah, gitu ya. Terus sama di sini juga untuk bagian startnya jangan on click ya, tapi after previous ya, atau enggak ya after previous. Terus yang kedua ini kita klik, kita pilih float in. Oke, kalau tadi kan dari atas ke bawah, ini misalkan berlawanan atau enggak mau sama, ya tadi atas bawah, terus ini juga atas bawah. Nah ini after previous, nah gitu ya. Jadi ini after previous, kita klik yang ini juga after previous. Jadi kalau dilihat ini yang hijaunya udah selesai, baru muncul yang bawah, ya after previous. Kalau hasil jadinya nanti akan jadi seperti ini. Oke, tanpa perlu kita klik, ya dia sudah bermain secara otomatis. Gitu. Terus kalau sudah, kita atur dulu untuk yang slide nomor 2. Sama, ini bagian ini kita mulai dari transition dulu. Misalkan saya mau pakai yang simple, misalkan yang split juga. Nah, transition ya, on mouse kliknya di off kan. Oke. Terus habis transition udah kita atur, kita masuk ke animation. Mana nih yang mau kita munculkan? Apakah ini duluan, ataukah ini duluan, ataukah ini duluan? Nah, supaya bagus, kita munculkan dulu nomornya, itu yang pertama. Terus yang kedua kita munculkan soal, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, jadi total nanti ada 6 animasi. Kita mulai dulu yang pertama, ini. Misalkan kita pilih yang fade. Oke. Fade sudah aktif, muncul di sini. Setelah itu kita pilih di sini bukan on click, jelas. Kita pilih after previous. Lalu kita klik soal yang kedua, animasi yang kedua yaitu soal. Kita pilih float in juga, ya dari atas ke bawah. Start on clicknya kita ganti menjadi after previous. Perhatikan di sini udah berubah, ya. Lalu yang ketiga adalah ini. Oke, kita pilih yang fade supaya lebih cepat. After previous juga, ini juga fade after previous, yang ini juga fade after previous, yang ini juga fade after previous, gitu ya. Nanti hasil jadinya seperti apa? Misalkan kita mulai dari yang pertama dulu, kita cek. Oke, terbuka, muncul tanpa saya klik, ya. Misalkan ini sudah aktif tombolnya, kita klik. Oke, muncul pertama, muncul kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, berarti udah jalan nih, animasinya sudah jalan. Oke, lanjut yang berikutnya, yang di bagian nomor 3. Di sini, sama kita atur dulu transisinya. Saya mau yang split juga, biar cepat. Terus untuk jawaban Anda salahnya ini atau tulisannya, saya mau pakai yang fade, misalkan seperti itu. Terus kita atur after previous. Habis itu muncul yang kedua adalah tombol kembali. Fade juga deh, ya after previous. Oke, sama yang ketiga juga. Nah yang ini juga kita atur transition dulu, split misalkan. Kalau udah kita pilih split,
Kita pilih yang teksnya, animation, fade, ini yang after previous. Oh, tadi animation belum ya? On mouse click-nya ya, jangan lupa. Nah, yang ini udah belum. Nah, ya. Ini oke hilang, ini oke hilang. Sip. Kita lanjut ke yang sini. Animation. Yang ini belum ya. Kita pilih yang front in atau fade ya, fade. Ini yang after previous. Nah, kalau sudah, berarti untuk animationnya ini sudah selesai. Ya, tinggal PR terakhirnya adalah hyperlink. Nah, Pak, kalau ada 10 soal, ini yang sisanya gimana? Nanti. Ya, nanti. Tenang aja. Ini kita atur dulu hyperlinknya. Kita klik kanan, hyperlink. Oke. Ingat ya, klik kanannya jangan di bagian teksnya ya. Jangan di bagian teksnya, tapi di bagian si shape-nya ini. Kita klik kanan, hyperlink. Nah, ini mau kemana nih? Ya, ini mau kemana? Slide nomor 2. Oh, kalau kita mulai masuk soal nomor 1. Begitukah? Kalau iya, oke. Ya, pilih yang place in this document. Oke. Terus slide berikutnya atau soal nomor 1, ya. Terus oke. Dah. Sekarang kita cek dulu. Muncul. Nah, ini udah aktif belum? Oke, kelihatan ya ada tanda tangannya tuh di situ, telunjuk tangan. Nah, itu berarti sudah terhyperlink. Kalau sudah terhyperlink, tinggal kita coba. Ini kita klik. Oke, masuk ke soal nomor 1. Ya, dengan animasi yang sudah jalan juga secara otomatis. Nah, langkah berikutnya, kita tinggal atur hyperlinknya nih untuk yang ini. Karena ini salah, ya. Ini, maaf, ini jawabannya B, magnetis ya. Magnetis, nih ya. Ini yang benar nih. Berarti ini salah. Jadi, kita atur dulu hyperlinknya. Masuk ke jawaban. Salah, ya kan? Maaf, jawaban Anda salah. Slide nomor 3 nih, yang ini. Oke, lalu yang ini, hyperlink. Salah. Oke, yang ini, hyperlink. Salah. Salah. Oke. Magnetis, karena ini benar, berarti hyperlink masuknya ke nih, benar. Ya, oke. Nah, kalau udah semuanya, kita lanjut dulu sekalian ke yang bagian slide 3. Karena ini jawaban salah, kalau kembali berarti ke soal nomor 1 kan? Atau ke soal sebelumnya nih. Berarti ini kita hyperlink, masuk ke soal nomor 1. Oke. Nah, kalau udah, yang ini nih, karena ini harusnya masuk ke soal berikutnya, belum ada, kita buat dulu. Ya, biar kalian ntar nggak bingung. Pak, saya berarti buatnya satu-satu, Pak. Nggak usah, karena ntar soalnya ada 10, ya, itu proses kerjanya bakalan lama kalau kamu buatnya satu persatu. Terus gimana? Caranya begini. Ini kamu klik dulu. Oke. Setelah itu klik, pencet tombol shift di keyboard kamu. Pencet tahan sampai nanti dibilang lepas. Oke. Jadi ini diklik. Terus pencet tombol shift. Tahan, arahkan mouse kamu ke slide terakhir. Baru diklik. Klik. Oke, perhatikan udah ada tandanya nih. Ya, beda sama yang atas yang nggak terpilih ya. Tuh. Ini warna kuning. Kalau sudah, shift-nya baru dilepas. Nah, setelah itu, klik kanan di sini. Oke, kita pilih duplikat slide. Yap, langsung jadi semuanya. Oke, ini baru 2 soal. Kita duplikat lagi. Klik kanan, duplikat. Baru jadi 3 set soal. Klik kanan, duplikat. Baru jadi 4 set soal. Klik kanan, duplikat. Baru jadi 5 set soal. Klik kanan, duplikat. Baru jadi 6 set soal. Dan seterusnya sampai 10. 6, 7, 8,
9, 10. Ya, sesuai dengan yang tadi saya bilang, ada sekitar 30 slide. Nah, kalau sudah begini, langkah berikutnya adalah ini yang atau ini langkah berikutnya jadi lebih enteng, ya, jadi lebih enteng. Kenapa? Ini berarti soal nomor 2 kan? Kita klik slide 5, berarti ini soal nomor 2. Tinggal kita ganti 2. Oke. Soalnya apa sih nomor 2? Cangkir yang diisi bla 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 secara. Nah, tinggal kita blok. Oke, tinggal kita blok, klik kanan, lalu kita paste. Voila. Oke. Sudah? Kalau sudah, tinggal kita lihat pilihannya apa nih? Konduksi, kondensasi, dan seterusnya. Konduksi, ini yang effortnya itu di sini ya, ketika nanti kalian harus mengetik atau copy paste ya, itu juga boleh. Nah, kalian cek konveksi. Oke. Konveksi, lalu yang D radiasi. Yang D radiasi. Nah, kalau sudah kan nggak sesuai, ini kan B, yang ini kan A. Berarti kita harus rubah dong, Pak. Iya. Nah, ini jawaban ini tadi apa? Ininya A ya. Berarti ini benar kan? Tapi ini adalah jawaban Anda salah. Ini yang benar. Berarti ini kita klik kanan. Kita edit link. Nah, kita edit link. Berarti ini kan yang cangkir tadi. Berarti slide jawaban benarnya yang mana? Bukan yang ini ya, bukan slide 4. Tapi ini kan slide 5 soal nomor 2. Berarti jawaban benarnya yang ini. Tuh, maaf, yang ini. Ya. Kalau sudah, oke. Lakukan semuanya. Edit link, gampang. Kalau ini gampang, tinggal edit link aja. Ya, yang penting kalian teliti, konsentrasi. Ini harusnya kemana, ini harusnya kemana, gitu. Ya, ini berarti salah, slide 6. Oke. Lalu ini klik kanan, edit link, slide yang 6. Ini klik kanan, edit link, masuk ke yang slide 6 juga. Nah, udah selesai. Ya. Slide 6-nya gimana? Slide 6-nya berarti kembali, kita edit link, berarti kembalinya ke slide nomor 5. Ya, bukan ke slide nomor 2. Karena slide nomor 2 adalah soal nomor 1. Tuh. Ya, kita pilih yang slide 5. Oke. Yang slide 7 juga sama. Hyperlink. Oh, belum ya. Yang ini belum ya. Kan. Itu, di situ makanya butuh ketelitian. Ya, hyperlink, klik kanan. Ya, ini di slide 4 ya. Berarti hyperlink lanjut ke soal nomor 2 atau slide nomor 5. Oke. Nah, yang 7 berarti ini nanti hyperlink masuknya ke slide nomor 7 berarti masuknya ke nih ya, slide nomor 8 atau soal nomor 3 karena ini belum dirubah. Nah, tinggal kita cek deh. Ya, kita anggap semuanya udah kamu atur ya. Tinggal kita jalankan. Oke, mulai. Tadi yang ini jawabannya apa ya? Yang ini jawabannya tadi magnetis kan? Kita coba klik yang non magnetis. Salah. Kembali, klik. Pragmatis apakah jalan? Salah. Kembali, masuknya tetap soal nomor 1. Begitu juga dengan D, medan magnet. Salah. Kita klik kembali, masuk soal nomor 1 lagi. Jawabannya magnetis. Benar, kita lanjut. Masuk soal nomor 2. Gitu kan? Nah, ini bla 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 bla, kondensasi. Salah. Kalau diklik kembali, bukan ke soal nomor 1 kan, tapi soal nomor 2. Gitu, cara ngeceknya seperti itu. Ya. Nah,
di sini kuncinya adalah kesabaran, ya, ketelitian kalian itu penting. Kalau salah, bye. Masuk soal nomor 3, ini 3 ya maksudnya ya. Nah, ini maksudnya nomor 3 nih, karena di sini udah dipilih. Nah, slide nomor 8 ya, yaitu yang ini. Karena soalnya belum dirubah aja. Ininya belum dirubah ya. Kita pilih 3 misalkan. Oke. Begitu seterusnya. Jadi, pengaturannya udah diatur di 1, 2, 3, dan 4. Pengaturannya full, semua pengaturan atur di 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru duplikat. Tuh, duplikat sebanyak set soalnya. Nah, kalau udah duplikat sebanyak set soalnya, baru kita tinggal main copy paste ya, atau diketik soal dan jawabannya. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing harus mengatur animation lagi, harus mengatur transition lagi, nggak perlu gitu. Itu cara yang paling gampang dan paling cepat, karena nanti pas waktu ujian itu waktunya cuma 1 jam ya. Kalau kalian model mengerjakannya satu per satu, tidak pakai sistem duplikat yang barusan saya jelaskan, udah bisa dipastikan kalian nggak akan selesai dalam waktu 1 jam gitu ya. Makanya ini saya sampaikan, silakan kalian belajar, coba buat kuis ya, coba buat kuis sendiri di rumah 10 soal, terus hitung timernya apakah lebih dari 1 jam atau kurang dari 1 jam. Kalau kalian pakai cara saya ya, pakai yang barusan saya jelaskan tadi, pakai cara duplikat, asalkan ini udah lengkap dengan animation, lengkap dengan transition ya, terus lengkap juga dengan hyperlinknya kemana, lengkap juga dengan pengaturan stylenya, ini juga sama gitu juga, ini juga sama gitu juga, ini juga sama gitu juga. Kalau udah baru diduplikat ya, baru copy paste nanti kata-katanya di belakang, terus baru atur hyperlink lagi, itu nggak nyampe sejam untuk 10 soal ya, karena tadi saya sudah mencoba untuk membuat ya, sebelum saya buat video ini saya udah buat dulu, itu nggak nyampe sejam, cukup butuh waktu 30 menit 40 menit itu udah selesai, selebihnya untuk koreksi gitu ya. Jadi silahkan pelajari di rumah, mudah-mudahan ini berguna. Tinggal besok terakhir PowerPoint ya, gitu aja. Oke, terima kasih semuanya, bye bye.